Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 15 tahun berlalu, Jalan Desa Benteng Mati, Kabupaten Demak tak kunjung tersentuh perbaikan. Terinspirasi polemik tumbler KRL, petugas razia candi hadiahi wadah minum buat warga yang taat aturan. Kompleks Pemkab Boyolali jadi area balap liar, puluhan anak muda kena razia. Operasi Candi Zebra di Solo tak hanya memberi surat tilang tetapi juga hadiah. Bagi mereka yang surat kendaraannya lengkap dan taat aturan, dapat apresiasi berupa hadiah menarik dari petugas. Penasaran apa hadiahnya? Berikut liputannya. Operasi Candi Zebra di Plaza Manahan Solo nampak berbeda. Viralnya tumbler hilang di kereta rel listrik Jakarta mencetus ide bagi para petugas. Mereka membagikan tumbler ke pengendara motor yang patuh berlalu lintas, mulai dari menggunakan helm hingga surat berkendara lengkap. Hadiah itu disambut positif para penerima tumbler. Menurut saya ini bagus ya Pak ya, buat masyarakat agar lebih tertib juga untuk berkendara dengan mengecek kelengkapan STNK. Dan dari Polres tadi saya mendapatkan tumbler ini karena membawa STNK dan Tak hanya motor, mobil pun terjaring razia. Tidak sedikit warga yang melanggar aturan seperti tak membawa SIM atau STNK atau STNK-nya habis masanya. Karena kan untuk misalnya ada yang motor yang mungkin boros atau kayak gimana itu sebenarnya efektif hilang karena jadinya saya ikutan terjaring. Nah, mungkin setelah terjaring dari operasi ini mungkin gimana jenengan? Kalau saya pribadi mungkin akan lebih berhati-hati ya dan terus membawa surat kendaraan kalau ada kondisi urgent kayak HP mati kayak gitu saya bisa nggak terlalu lama seperti ini karena bisa memberikan surat kalau memberikan hasil. Wali Kota Solo yang ikut dalam razia Candi Zebra mengungkapkan kegiatan ini tak hanya fokus di pagi atau siang hari, tetapi juga di malam hari. Operasi kepatuhan. Kami mengapresiasi bagi warga yang tertib, lalu lintas dan pembayaran pajak juga tertib demi pembangunan Kota Surakarta. Tapi tidak lepas dari itu, kami bersama Polresta Surakarta dan Disub Kota Surakarta akan melakukan tindak tegas bagi di malam hari. Karena kalau pagi-pagi banyak yang berangkat sekolah, berangkat kerja, itu sudah sangat tertib dan bagus. Tapi yang malam hari, kami banyak aduan dari warga, banyak aduan dari wisatawan terkait motor-motor yang ugal-ugalan dan knalpot yang suara brong sangat keras, mobil juga sekarang juga ugal-ugalan di jalan. Kami mengharap partisipasi warga masyarakat bagi yang melihat di jalan untuk melaporkan segera kepada Polresta Surakarta dan Disub untuk kami tidak tegas. Tercatat ada 404 pengendara yang ditindak karena tidak memiliki dokumen lengkap. Operasi Candi Zebra untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Puluhan pembalap liar di Kompleks Pemkab Boyolali ditangkap polisi Sabtu pekan lalu. Kendaraan tanpa surat langsung disita dan disangsi tilang. Aksi balap liar dan kebut-kebutan oleh sejumlah anak muda ini dilakukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Boyolali. Namun, Sabtu sore pekan lalu, balapan ini mendadak bubar. Polisi dari Satlantas dan petugas Dalmas Polres Boyolali melakukan penggerbekan. Satu persatu pengendara motor diamankan. Bahkan pemotor yang berusaha bersembunyi di semak-semak juga ikut tertangkap. Polisi langsung menilang pengendara yang kedapatan melanggar lalu lintas. Sementara motor yang tidak memiliki dokumen langsung diangkut. Penertiban ini dilakukan karena banyaknya laporan warga yang terganggu dengan aksi balap liar. Selain itu, Operasi Zebra Candi 2025 juga menyasar kendaraan tanpa surat-surat lengkap serta motor yang dimodifikasi tidak sesuai aturan. Seringkali pada sore hari
terjadi kegiatan balapan yang sangat meresahkan warga masyarakat dan membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Dan saat ini kami lakukan razia gabungan, kemudian kita lakukan penindakan dengan tilang untuk kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dan juga yang kenal potbrong kita sita kendaraannya dan kita amankan terlebih dahulu di Polres Boyolali. Setelah menyelesaikan pencatatan dan proses penilangan, seluruh kendaraan langsung dibawa ke Mapolres Boyolali. Pemilik motor baru dapat bisa mengambil kendaraan mereka setelah melengkapi surat-surat dan mengembalikan kondisi motor ke kondisi standar pabrikan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Aliansi Gerakan Masyarakat Pekerja Ungaran menggelar audiensi dengan anggota DPRD Kabupaten Semarang. Mereka meminta penetapan upah minimum kabupaten atau UMK tahun 2026 pada angka 3,1 juta rupiah. Orang tanda tangan itu sudah dilakukan 2 kali. Puluhan buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Pekerja Ungaran atau Gempur Kamis pekan lalu menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Semarang. Mereka meminta penetapan upah minimum kabupaten atau UMK tahun 2026 di angka 3,1 juta rupiah. Para buruh menjelaskan usulan kenaikan ini disusun berdasarkan hasil survei kebutuhan layak atau KHL yang dilakukan pada November 2025. Dalam survei menunjukkan nilai KHL mendekati 3,1 juta rupiah sehingga dianggap relevan sebagai dasar penetapan UMK baru. Gempur juga mendorong pemanfaatan dasar putusan Mahkamah Konstitusi tentang formalisasi upah, khususnya terkait komponen upah layak, upah minimum, upah sektoral, serta struktur skala upah. Dan ditemukan hampir 3.100.000. Sangat wajar karena posisi terakhir kita survei itu kan 2014. Nah itu dalam rentang hampir sekian tahun gitu ya, 9 tahun, itu selisihnya menjadi signifikan. Nah ketika itu formula itu dimasukkan kepada PP 51 misalnya, berbicara PE dan inflasi, itu ditemukan 3.300.000. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang menyampaikan bahwa aspirasi Gempur mengenai kenaikan upah atau UMK dan struktur skala upah akan tetap dicatat dan diproses sesuai koridor aturan. Pemerintah daerah saat ini masih menunggu peraturan pemerintah terkait formulasi penetapan upah. Nah, saat ini kita masih menunggu peraturan pemerintah terkait dengan pengupahan yang draftnya baru disampaikan melalui rapat-rapat dengan Kemenaker, tapi sebenarnya masih draft, jadi masih nunggu nanti PP-nya dari pemerintah. Realisasikan sehingga secara berkala kesejahteraan mereka meningkat, mereka bisa kerja dengan tenang, dengan bahagia dan memberikan kontribusi bagi kemajuan pembangunan tiap Semarang. Kalau angka selama ini dirasa? Selama ini kan kenaikannya 6,5% ya, masih agak jauh dari KHL. Para buruh berharap setelah aturan pusat diterbitkan, pemerintah Kabupaten Semarang dapat menetapkan UMK 2026 sesuai dengan perhitungan yang mereka ajukan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.